Itu namanya traffic. Membuat orang datang banyak ke web, membuat orang datang banyak ke WA, membuat orang datang banyak ke tempat kantor kita. Itu namanya create traffic. Kalau kantor kita sepi, berarti nggak ada traffic. Kalau WA kita sepi, berarti nggak ada traffic. Nah, orang-orang yang datang kita capture. Capture artinya apa? Abadikan. Itu kisah kita. Ya. Capture artinya kita tangkap. Capture, kita tangkap datanya. Aktivitas dua yang pertama ini adalah aktivitas orang marketing. Orang marketing itu tugasnya ngiklan. Tugasnya marketing itu ngiklannya tujuannya buat orang awareness. Awareness itu artinya apa? Dari orang nggak tahu jadi tahu. Itu marketing. Dan ujung-ujungnya orang datang. Itu marketing. Marketing menciptakan leads. Kerjaannya marketing itu dari awal, dari membuat orang tahu, membuat kampanye, sampai ujung-ujungnya adalah membuat orang datang. Datang kemana? Ke WA, ke web, betul? Ke kantor kita. Aktivitas ini setelah leads-nya dapat, tugas yang berikutnya merubah leads yang masih cold. Kalau leads baru datang pertama kali ke WA namanya cold. Bisa dipahami? Bisa. Call, bukan cold. Iya, leads yang masih cold, masih dingin. Ya betul kan? Iya. Tugasnya yang berikutnya dari leads yang masih nggak jelas itu dirubah sampai jadi pembeli. Ini aktivitas sales. Pahami dulu beda antara marketing dan sales. Sales itu meyakinkan orang, menghilangkan keraguan-keraguan orang yang sudah datang, menggiring sampai jadi beli. Tapi yang mendatangkan orang, yang membuat orang penasaran jadi datang, yang membuat orang tahu jadi datang, pengen beli, itu marketing. Nah, kalau aktivitas sales tanpa marketing, apa yang akan terjadi? Aktivitas sales dilakukan tapi marketingnya nggak jalan. Apa yang akan terjadi? Ya betul. Apa? Ragu-ragu. Butuh effort 2 kali lipat. Kalau aktivitas sales dilakukan tapi marketing tidak dilakukan, itu yang pertama, salesnya itu akan capek karena nawarin ke orang yang belum aware, orang yang belum tahu. Akhirnya ngomong berbusa-busa. Butuh waktu lama nggak merubah orang belum tahu sampai closing? Orang belum kenal, orang belum suka sampai closing. Susah nggak? Susah. Sehingga semakin kecil namanya conversion rate-nya semakin kecil. Yang kedua, kalau marketingnya nggak jalan. Apa yang terjadi? Leads-nya sedikit. Kalau marketingnya nggak jalan, leads-nya nggak ada. Berarti kalau leads-nya nggak ada, closing-nya juga sedikit. Karena misalnya yang datang misalnya, yang datang tuh maksudnya yang datang ke WA kita contohnya. Misalnya 100 WA sebulan. Yang bisa kita capture kan orang berapakah harganya? Kan gitu kan orang gitu kan ya. Yeah. Terus yang kita balas harganya, jawabannya, itu kan yang paling bisa diajak kita ngobrol mungkin hanya 30 yang balas, betul? Yang lainnya cuma nanya berapa harganya, kita balas meninggal dunia. Hilang, betul? Jadi kalau trafficnya bisa dihasilkan marketing 100, paling yang bisa kita capture, yang bisa kita tangkap datanya hanya 30, betul? 30 ini yang bisa kita rayu mungkin hanya 20 atau hanya 10. Yang bisa closing mungkin hanya 10. Nah, ini namanya conversion rate-nya 10%. Kenapa 10%? Karena dari 100 database yang hadir sampai jadi closing itu 10%. Nah, 10% itu termasuk buruk.
Kalau bisa sehat itu minimal 20%. Minimal. Kalau bisa 30% itu keren. Nah, tugas kita belajar, sales belajar 2 hari ini bagaimana supaya meningkatkan conversion rate. Ini nggak belajar bagaimana mendatangkan leads-nya banyak ya? Enggak, kita kelasnya deal maker. Orang yang datang kita dealing. Kelasnya bukan belajar cara datengin orang, itu nanti ilmunya di marketing. Saya dipahami ya? Nah, semakin kita jago nge-dealing, berarti semakin besar conversion rate. Angka 10% itu semakin naik kalau kita semakin besar kemampuan kita dalam nge-dealing. Nah, setiap sales itu punya target. Targetnya sales itu standarnya namanya conversion rate. Sales itu targetnya conversion rate. Kalau marketing targetnya adalah mendatangkan leads. Beda kan? Bisa dibedain kan? Marketing targetnya apa? Mendatangkan leads. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya mohon maaf punya orang marketing bagian advertiser. Advertiser bagian apa? Iklan. Target paling akhir dari orang yang tugasnya advertiser, targetnya adalah berapa leads yang harus dia datangkan. Nah, misalnya targetnya, misalnya ini advertiser nih. Jadi kalau advertiser itu harus ada targetnya nggak? Marketing harus ada targetnya nggak? Ada. Marketing itu targetnya adalah jumlah leads. Marketing itu tidak harus advertiser. Marketing itu bisa advertiser, bisa event organizer, bisa bagian pameran-pameran, bisa bagian presentasi-presentasi. Intinya tugasnya marketing adalah menciptakan leads. Targetnya misalnya 100. Lalu target ini adalah target buat orang marketing. Sedangkan targetnya orang sales adalah ini, conversion rate, berapa persen? Itu. Sampai sini bisa dipahami deh. Saya ya sebelah sini paham. Paham apa? Iya, betul. Diulangi tadi apa tadi? Ya. Oke, jadi ini saya membahas bedanya antara marketing dan sales. Nah, kenapa penting? Fakta di lapangan, nih, 80% calon pembeli sebenarnya tertarik. Jadi orang yang datang itu 100 ini, 80%-nya itu sebenarnya tertarik. Orang yang sudah nanya, Mbak berapa harganya? Itu sebenarnya orangnya sudah tertarik. Saya dipahami gitu. Bisa. Tapi kenyataannya yang bisa di closing itu 10-20%. Itu menunjukkan bahwa kemampuan si sales dalam menjawab, dalam melayani orang yang sudah datang itu kebanyakan di kita tuh masih kurang. Kalau kita bisa menaikkan 10% dengan jumlah leads yang sama tanpa harus nambah jumlah leads, tapi persentase closingnya naik, kira-kira omsetnya naik. Nah, jadi chatnya masuknya banyak. Kenapa itu terjadi 10%? Nih, karena apa? Chatnya masuknya banyak, tapi tidak langsung direspon, tapi tidak di follow up. Teman-teman tahu nggak bahwa closing itu adanya di follow up. Closing itu ngumpetnya di follow up. Closing itu adanya bukan di penawaran. Jadi kalau Bapak Ibu presentasi pertemuan pertama kali gagal, itu wajar. Karena orang juga butuh waktu untuk mikir, pertimbangkan, banding-bandingkan, itu wajar. Permasalahannya banyak sales, closingnya rendah karena hanya 1 kali penawaran. Follow up cuma 1 kali 2 kali. Ketika nanya, gimana Bu? Saya pikir-pikir dulu ya, kata pembelinya. Terus si salesnya nggak follow up lagi. Padahal risetnya closing itu ada di follow up antara ke-5 sampai ke-8. Mampusnya. Paham ya itu cerita saya? Kebanyakan sales tidak sampai 3 kali.
Karena tidak dicatat, karena baperan. Betul? Iya. Sudah follow up tapi tidak closing, sudah closing tapi tidak percaya diri. Nah, ujung-ujungnya target tidak tercapai, akhirnya owner yang turun tangan juga terus-menerus. Karena apa? Kelemahan dari sales. Nah, jadi riset dilakukan oleh sales global, ya, 48% sales tidak pernah follow up. Jadi kalau ada 10 sales, yang follow up itu hanya 5 atau 6. 4-nya itu tidak follow up. Dan 80% closing itu terjadi di follow up kelima. Teman-teman punya catatan nggak? Follow up 1 apa isinya? Nanti rencana tindak lanjutnya apa? Follow up 2 apa isinya? Minimal 5. Kalau belum 5 nggak boleh berhenti. Mayoritas berhenti di follow up 1 dan kedua. Sales hebat bisa closing 2-3 kali lebih banyak tanpa nambah produk, tanpa nambah iklan, tanpa nambah leads, tanpa nambah biaya. Hanya dengan apa? Menaikkan jumlah persentase closing. Dengan caranya gimana? Memperbaiki kemampuan follow up. Hanya dengan skill. Itu sih. Oh iya. Kalau sales kita lemah, leads jadi mahal. Jadi sia-sia, tim marketing jadi tidak berguna. Sudah datangin, kenapa tim marketing jadi tidak berguna? Sudah datangin orang banyak tapi nggak closing. Owner jadi capek mikirin bagaimana ini pembayaran ini belum terbayar. Omset naik turun nggak jelas, bisnis tidak scale up karena omsetnya nggak masuk, nggak ada. Nah, ini masalah besar. Tapi kalau salesnya hebat, maka closing naik, bahkan tanpa tambah iklan. Omset naik, tim percaya diri karena closing terus. Owner tidak perlu turun tangan untuk closing karena pembayaran bisa lancar. Paham nggak maksudnya itu? Iya, kalau closing seret kan udah ada pos-pos pembayaran yang nunggu. Kalau cara berpikirnya sebagai owner, nah itu. Cash flow lebih sehat, target lebih mudah tercapai. Nah, masalah utama sales di Indonesia tidak punya skrip, tidak tahu cara menggali kebutuhan. Kok namamu nggak Soleha? Jadi kamu nggak Soleha lagi? Namanya siapa? Husni, Soleha. Husni Mubarak. Temannya Pak Husni. Ya. Masalah utama sales di Indonesia takut closing, tidak konsisten follow up, tidak tahu cara handling objection. Tidak tahu cara handling objection. Coba kalau ada calon pembeli bilang, saya tanya suami dulu ya. Ayo coba jawab apa coba. Kalau kita nggak bisa jawab, ya hilang closingnya. Apalagi jawabnya, iya bu, tanya suami dulu nanti saya tunggu jawabannya. Ya keliru, nggak bisa. Sales itu nggak boleh nunggu. Sales itu nggak boleh nunggu. Dia harus mendominasi, dia harus mendeterminasi. Nah, bapak ibu semuanya, maka kita akan belajar deal maker, di mana akan membuat kita berani closing, tidak takut ditolak. Siapa di sini yang masih suka ditolak? Cinta. Takut ditolak di sini? Bukan cintanya. Kalau cintanya saya tahu sudah sering ditolak. Siapa di sini yang kalau ditolak baper, nggak mau ditolak? Teman-teman harus paham. Dalam ilmu sales, the more you get to know, more you get yes. Saya ulangi. More you get know, more you get yes. Artinya apa? Yes, betul sekali. Apa tadi artinya? Intinya di mana ada penolakan itu ada penolakan. Ya. Oke. Ini ada apa? Artinya apa? Menurutmu? The more you get know, more you get. Setiap ada penolakan, akan ada penerimaan. Menurutmu lagi?
niru-niru doang. Coba yang sebelah sini, Pak Tikno ini lahir di Inggris, tahu bahasa Inggris dengan benar. Ya, more you get yes, more you get no, more you get yes. Artinya yang lebih tepat adalah semakin banyak kamu dapat penolakan, semakin banyak kamu dapat penerimaan. Saya ulangi, semakin banyak kamu ditolak, maka semakin banyak kamu closing. Maka kalau kita mau closing, tugas kita adalah apa? Perbanyak ditolak. Permasalahannya adalah banyak sales yang tidak mau ditolak. Maka sudah berapa? Maka bila perlu coba mulai sekarang KPI-nya jangan hanya KPI target closing. Coba ditambahkan KPI target sehari harus ditolak berapa kali. Nah, bisa dipahami gitu. Kalau belum ditolak 10 kali, loh, kamu belum 10 kali ditolak. Iya, nggak boleh ditolak. Nah, jadi targetnya jangan hanya target closing. Maka mulai sekarang harus berani ditolak. Yang kedua, skill closing. Kita juga akan belajar skill closing. Cara bertanya, cara mengarahkan, cara meng-closing tanpa memaksa. Kita juga akan belajar script untuk follow up. Cara follow up, kapan follow up, cara membangun kepercayaan agar orang percaya dengan kita, dan cara menghandling objection. Kalau orang bilang mahal, orang bilang nanti dulu, saya tanya istri dulu, saya tanya suami dulu, saya tanya anak dulu, saya tanya leluhur saya dulu, itu semuanya gimana cara kita jawabnya. Oke, kita akan belajar itu semua, dan ini kalau bisa kita lakukan, maka kita mampu untuk menaikkan persentase conversion rate. Kalau conversion rate-nya tetap, lihat nih, contoh simulasi. Nih lihat. Contoh 100 leads-nya. Leads-nya berapa? 100. Yang mendatangkan leads orang marketing. Idealnya ya. Walaupun kadang-kadang dalam perusahaan nggak ada orang marketing, yang datangkan tetap orang sales. Tapi intinya ini fungsi marketing. Mau ada orangnya, nggak ada orangnya, ini fungsi marketing. Makanya kadang-kadang satu orang itu fungsinya sales dan marketing. Tapi ini fungsi marketing. 100 leads, closingnya 10%, ini sales. Berarti dapatnya 10 deal. Tanpa, kalau kita naikkan kemampuan kita dengan belajar 2 hari di sini, tanpa kita menaikkan leads-nya, tapi karena kita kemampuan conversion rate-nya meningkat, maka 20 deal naik tanpa harus nambah leads, tanpa harus nambah biaya, dan tanpa harus nambah aktivitas marketing. Bisa dipahami nggak tentang bedanya sales? Beda ya? Oke. Berarti tujuan kita belajar 2 hari ini adalah menaikkan skill closing, betul, skill sales, skill deal. Yang ukurannya adalah conversion rate. Conversion rate itu adalah perbandingan antara jumlah leads dengan jumlah closing. Semakin tinggi conversion rate seorang sales, semakin keren dia. Ini conversion rate setiap sales itu berbeda. Ini dikasih 100 leads, ini dikasih 100 leads, ini dikasih 100 leads. Mungkin ada yang 10%, ada yang 20% terclosing, ada yang 30% terclosing. Itu tergantung dari skillnya masing-masing. Bisa dipahami ya? Nah, hari ini 2 hari kita mau belajar skill itu kan. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Kalau ada yang mau nanya, boleh sini. Ya, silakan. Gimana? Gimana cara menanamkan mindset kepada sales? Iya. Yang pertama kok kayak sales kan. Hari ini saya juga akan bicara mindset dan skill. Suksesnya seorang sales, suksesnya seorang penjual, deal-dealnya bisa banyak, itu 80% ditentukan oleh mindset, 20% oleh skill. Maka nanti pelajaran kita ada pelajaran mindset dan ada pelajaran skill. Kalau kita hanya ngajarin skill tapi mindsetnya tidak dirubah, maka pasti closingnya sedikit.
Jadi mindset sales sukses itu seperti apa? Kita juga belajar. Nah, mindset itu penting karena mindset itu yang akan mempengaruhi seseorang sales jadi gigih, jadi tangguh, jadi melayani, jadi pantang, tidak pantang menyerah. Itu semuanya dari mindset. Sedangkan mindset yang buruk akan membuat salesnya takut, nggak berani gagal, betul? Nanti takut ditolak, terus tidak bertanggung jawab terhadap target. Itu kalau mindsetnya buruk. Ya, bisa dipahami ya? Kamu habis makan coklat? Ada coklat sih. Oh, itu terakhir. Oh ya, Edward. Kapan tim sales ini boleh komplain ke marketing? Kadang-kadang kan marketing kurang. Ya, apakah sebagai sales itu harus sudah terima aja sales yang dari Ya. Maka ada standar berapa leads yang harus dihadirkan oleh marketing. Sehingga ketika marketing mencapai Iya, itu, terus ya. kita boleh protes. Yang pertama, itu yang pertama harus ada standar leads. Marketing, misalnya sales A, sales B, marketing ini dia punya standar, dia sales A berapa, sales B berapa, sales C berapa. Itu yang pertama harus jumlah kuantitas dulu. Yang kedua, standar BANT. Nanti kita bahas mungkin nanti di hari pertama atau hari kedua. Standar kualitas. Jadi sales itu banyak, itu belum tentu berkualitas. Jadi ada standar kualitas. Nanti kita akan bahas. Jadi ada alat ukur untuk melihat apakah leads ini berkualitas. Itu juga diberikan standarnya kepada marketing. Jadi marketing punya dua standar minimal. Ujungnya, akhirnya, standar kuantitas leads yang harus dihasilkan kepada sales. Dan yang kedua, standar kualitas. Standar kualitas cara mengukurnya nanti pakai alat namanya BANT. Kita bahas habis bisa. Hah? Enggak ya? Berarti nggak usah dibahas. Oh besok, karena ini besok. Hari ini juga boleh. Ya. Paham ya Pak ya? Tapi jalan tengahnya digital conversion rate itu ketika leads yang sudah kualitas. Iya, betul, pasti. Benar, jadi orang marketing boleh diprotes kalau tidak memenuhi kuantitas leads dan yang kedua tidak memenuhi kualitas leads. Baru orang sales agak merasa aman. Nah, tapi karena sales itu kan targetnya dua biasanya, omset, betul? Sama jangan lupa targetnya tetap conversion rate. Walaupun nanti leads-nya turun, tapi conversion rate-nya nggak boleh berubah. Kalau conversion rate-nya tidak berubah, memang omsetnya turun, tapi kemampuannya jangan sampai turun. Kalau kita hanya menargetkan omset, maka omsetnya pasti turun kalau leads-nya turun. Tapi kalau conversion rate tetap, salesnya aman. Saya dipahami nggak? Nah, misalnya saya targetnya 20%, marketing kasih 100, saya 20 orang deal, betul kan? Ketika marketing kasih hanya 50, karena 20%, maka 10 orang deal, betul kan? Saya nggak bisa disalahkan dong, saya conversion rate-nya tetap 10 sebagai sales. Kadang-kadang leads yang datang cuma tanya-tanya aja, malah dia belum paham dengan konten iklannya. Betul, yang penting conversion rate-nya saya harus sebagai sales harus punya standar conversion rate. Kalau saya dikasih 10% dan saya bisa 10%, berarti memang kesalahannya bukan di saya, kesalahannya di sana. Di marketing. Tapi kalau conversion rate saya ternyata ke 10, hanya 5, ya berarti saya sebagai sales tidak salah. Jadi kita jadi jelas tuh salah siapa. Jangan lempar-lempar gitu, karena kasihan juga marketing itu. Dia mau leads banyak, leads sedikit, tetap disalahin. Leads banyak dibilangin kualitasnya nggak bagus, leads sedikit dibilangin jumlahnya bagus. Makanya harus standarnya ada. Semua ketika ada standar angkanya, maka evaluasinya kita bisa tahu, oh ini yang salah yang mana, yang harus diperbaiki yang mana. Lu paham kayaknya obrolan orang dewasa. Ada lagi yang mau tanya belum? Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaannya adalah, apakah seorang sales itu yang conversion rate-nya di target tadi itu dan juga omsetnya di target tadi itu terlahir atau diciptakan? Betul sekali.
Menurutmu? Nah, itu. Semua itu diciptakan. Jadi tidak ada namanya orang lahir langsung hebat, kan? Semuanya diciptakan. Artinya salesnya dilatih, salesnya di training. Sebagaimana teman-teman hari ini datang ke sini, ini adalah proses untuk menciptakan sales-sales yang hebat. Yang harapannya pulang dari sini ada perubahan, ada pertumbuhan. Jadi skill itu bisa dipelajari, skill itu bisa dilatih. Bagaimana cara melatih skill? Faktor utamanya perbaiki, lalu perbaiki di dalam diri kita skill dan perbaiki lingkungan. Kadang-kadang kita skillnya bagus, mindsetnya bagus, lingkungan yang nggak bagus. Udah, nggak usah ngoyo, gitu. Gini aja nggak apa-apa, bosnya gampang kok. Agak marah kok kalau kita nggak capai. Lingkungan itu yang membuat kita jadi nggak bagus. Nah, maka kita belajar mindset, belajar skill. Itu yang akan kita pelajari. Nah, jadi kalau orang percaya diri bisa ngomong, itu cuma bawaan, itu modal awal. Ya, bukan penentu. Jadi sales hebat bukan terlahir, tapi diciptakan lewat latihan, pengalaman, dan pola pikir yang benar. Kalau sales-salesnya hebat, apa yang akan terjadi pada perusahaan? Kalau sales-salesnya hebat, isinya di dalam perusahaan Pak Tikno, orang-orangnya sales-salesnya dilatih, di training, diajarin, dan akhirnya jadi sales-sales hebat, Pak. Apa yang terjadi? Omset naik secara stabil, setiap bulan naik 10%. Akhirnya apa? Uang masuknya enak, sehat. Yang kedua, brandnya jadi kuat, dipercaya, customernya jadi loyal karena sales-salesnya hebat. Market share-nya bertumbuh terus-menerus. Perusahaan punya radar terhadap pasar karena orang kalau ada perubahan-perubahan mereka akan cerita ke kita dan budaya kerja jadi positif. Sebaliknya, kalau nggak ikut kelas ini, salesnya jadi nggak hebat. Apa yang terjadi? Omsetnya nggak bertumbuh, macet, bahkan turun. Akhirnya cash flow-nya seret karena bayar-bayarnya tetap bayar. Betul gitu, pemasukannya sedikit. Brandnya jadi rusak karena salesnya maksa gayanya. Customernya hilang, pindah ke kompetitor karena salesnya nggak bisa membangun hubungan dengan baik. Marketnya akhirnya dikuasai kompetitor, perusahaan kehilangan informasi pasar dan ditambah budaya negatif. Di dalam sales adanya orang-orang yang toksik. Nah, itu. Jadi, ketika sales hebat yang ingin kita ciptakan melalui kelas 2 hari ini, harapannya terhadap perusahaan itu yang warna hijau. Sedangkan sales-sales di luar sana yang tidak bagus, tidak belajar, itu nanti yang terjadi adalah warna oranye ini terus-menerus. Kita nggak mau yang warna oranye, kita maunya yang warna hijau. Maka sales harus dijadikan hebat, baik mindsetnya, cara berpikirnya, baik skillnya. Itu harus kita rubah. Nah, ini ada orang namanya Grant Cardone. Closing itu hasil. Closing itu bukan keberuntungan. Jadi kalau kita bisa mencapai target, itu adalah hasil dari proses yang benar. Saya ulangi, kalau kita bisa mencapai target omset, itu adalah hasil dari proses yang benar. Hasil dari apa? Proses kerja yang benar. Terus kalau prosesnya salah, maka closingnya juga meleset. Jadi closing bukan soal hoki, tapi closing lahir dari kebiasaan melakukan hal-hal kecil yang sering diabaikan, tapi kita melakukannya setiap hari. Jadi prosesnya dibenerin. Prosesnya benar, hasilnya benar. Oke. Saya akan memulai kita belajar tentang jualan. Mulai dengan materi pertama namanya sales pipeline. Pipa sales, jalur alur sales. Sales pipeline. Alur penjualan. Bagaimana sih proses alur penjualan dari awal sampai akhir? Namanya pipeline, pipa. Ya.
atau ada juga yang bilang funnel atau corong. Dari mulai kita dapat data sampai closing sampai kita ngerawat. Nah, itu namanya corong. Contoh, Mas Rafi kalau dibuka Google, saya kasih contoh ilmu-ilmu yang di Google untuk melihat pipeline. Buka di Google. Tolong ditulis bau Thai marketing, bukan bau Thai ya. Thai marketing. Wah, coba dicari satu aja di sana. Bukan. Itu aja bau Thai. Boleh ya. Ini aja yang ada namanya nomor 2 ini. Bau Thai. Ini namanya pipeline itu pipa. Bisa disebut pipa, bisa disebut corong. Corong itu depannya atasnya besar, bawahnya sama seperti ini. Atasnya besar bisa numpang banyak leads, tapi bawahnya sampai hanya kecil, hanya 10. Bisa dipahami? Nah, ini ilmu yang pertama namanya bauta. Bauta itu dasi kupu-kupu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. Nah, cara jualannya begini. 1, attract. Attract itu artinya kita membuat orang menjadi tertarik. Kita membuat orang jadi suka, membuat orang jadi senang. Attract. Terus orang suka jadi datang. Orang datang dari suka. Jadi tugas kita pertama dalam marketing atau dalam sales, tugas pertama adalah membuat orang jadi suka. Orang nggak tahu jadi tahu, orang nggak suka jadi suka. Habis itu orang datang. Setelah orang datang, kita closing. Kita apain? Closing. Ini namanya convert. Convert itu artinya kita rubah menjadi pembeli. Dari pengunjung menjadi pembeli. Nah itu convert. Setelah convert apa? Kita buat mereka puas, engage, bikin mereka senang, bikin mereka puas. Kalau mereka puas, mereka nanti akan menggunakan produk kita terus-menerus, menceritakan kemana-mana, mereka repeat order terus-menerus, mereka mengadvokasi. Kalau ada yang menjelek-jelekkan produk kita, mereka akan membela. Advokat itu artinya pembela. Kalau di pengadilan, pembela. Dan bahkan mereka akan brand ambassador, pakai baju kita kemana-mana, pakai celana buatan kita kemana-mana. Nah, tugas kita tuh banyak. Ini namanya funnel. Bisa dipahami? Cara mengattract itu ada ilmunya, cara mengkonversi ada ilmunya. Nah, sekarang kita belajar deal maker. Deal maker tuh yang mana? Deal maker tuh yang ini. Yang ketiga ini merubah. Bagaimana leads yang sudah datang? Kalau yang belajar ini attract, nurture, itu ilmu marketing, belajar iklan. Bisa dipahami ya? Jadi belajar iklan dapat data, dapat lead, kita convert. Nah, deal maker itu yang ketiga ini. Kalau yang ini di mana? Ini belajarnya namanya CRM. CRM ini nih, engage. Berarti banyak banget ya pelajarannya ya. Belajar jualan ya. Kita belajar 2 hari cuma ini doang nih, convert. Sebagai sales. Jadi sales memang kerjaannya cuma ini sebenarnya. Mengkonversi orang yang datang atau pengunjung menjadi pembeli. Kalau orang yang datang itu namanya pengunjung. Orang yang datang namanya apa? Pengunjung. Kalau pengunjung yang beli itu namanya pembeli, customer. Pembeli bukan customer, buyer. Orang yang beli namanya apa? Kalau yang beli terus-menerus namanya customer. Yang menciptakan pengunjung itu marketing. Yang menciptakan buyer itu sales. Yang menciptakan customer itu CS sebenarnya. CS itu kan apa kepanjangannya? Iya, jadi dia itu melayani orang yang sudah jadi pembeli, kan customer service. Ilmu berarti kita 3. Betul. Ilmu customer service namanya CRM. Bisa dipahami? Ilmu sales, ilmu untuk sales namanya deal maker, closing. Ilmu mendatangkan pengunjung namanya marketing. Jadi kita pahami dulu beda-bedanya definisinya.
biar bisa di Pak Tikno bisa ngikutin saya. Mantap. Ibu-ibu perhatian ya. Bisa. Itu tulis, harus ditulis di insight-nya langsung. Nah, ini contoh funnel model pertama atau pipeline model pertama. Ada pipeline yang lain nggak? Ada. Yang lebih sederhana, misalnya namanya flywheel marketing. Kalau tadi apa? Bow tie marketing. Nah, ada lagi flywheel marketing. Ada banyak. Nah, kita belajar di sini beda lagi. Flywheel marketing itu ambil aja salah satu, boleh. Gambarnya seperti ini. Tadi dimulai dengan attract. Masih ingat yang tadi itu di mana tuh di bow tie tadi? Dimulai dengan apa? Attract. Attract artinya apa? Nah, ini aja, Pak. Iya, betul. Nah, sama seperti gambar yang tadi di download yang mana tadi? Bukan, yang jadi kalau bow tie itu kan yang kayak begini nih. Nah, ini namanya funnel, namanya corong. Jadi model itu ada banyak. Model pipeline ada banyak. Pipeline adalah urutan kita kerja dari awal sampai akhir. Nah, ini namanya funneling. Kalau yang ada gambar satunya lagi ke bawah namanya bow tie. Kalau yang bulatan-bulatan begini namanya flywheel. Nah, ini beda nih. Funnel, flywheel. Dulu katanya orang jualannya metodenya pipeline-nya funnel. Sekarang orang jualannya pakai namanya flywheel. Nah, gambarnya bukan yang ini Mas Rofi, flywheel yang tadi yang ya, yang ini dari attract ini. Ya, tuh. Nah, mana nih mana? Oh, di bawah lagi Mas Rofi. Yes. Attract, engage. Kalau yang bow tie tadi antara attract sama engage ada apa? Ada nurture, ada convert, betul? Tapi kan sama-sama aja kan? Nah, intinya sama. Attract siapa? Attract stranger. Stranger artinya orang yang belum paham, belum kenal. Terus kemudian kita engage prospect, bikin dia jadi senang. Terus kemudian delight itu apa? Memberikan kepuasan kepada siapa? Kepada promoter, kepada orang yang pro kepada kita, orang yang membeli. Tapi intinya ilmunya sama aja kan? Nah, ilmunya flywheel bilang flywheel itu artinya apa sih? Fly, mabok. Fly artinya terbang. Wheel, roda. Jadi flywheel itu bilang begini. Kalau kita omsetnya kecil, itu kita bulatannya masih kecil. Attract, engage, delight. Terus yang delight itu kan puas. Dia ngajak orang lain lagi nanti jadi besar. Akhirnya jadi besar. Nah, itu yang disebut dengan flywheel. Sampai kita jadi besar, lebih banyak orang yang ter-attract. Yang penting kita delight orang, nanti dia akan ngajak orang lain baru lagi sampai jadi besar. Itu ilmu-ilmu di luar sana tentang pipeline. Intinya semua itu namanya pipeline. Pak Ivan bisa ikutin ya? Paham ya? Gampang. Nah, di sini kita pakai pipeline yang berbeda. Pipeline kita untuk sales namanya disiplin. Namanya apa? Disiplin. Jadi kita punya urutan kerja sales, urutan kerja seorang sales, namanya disiplin. Nah, disiplin. Namanya disiplin. Saya akan ajarkan satu. Mas Rofi, kita punya file sales plan. Nah, urutan kerja seorang sales. Yang pertama apa? Database collecting. Apa itu artinya? Mengumpulkan database. Berarti tugas kita yang pertama adalah mengumpulkan database. Kita tugas pertama, kalau nggak punya database, sales nggak bisa jualan.
permasalahan sekarang. Kenapa omset perusahaan banyak yang nggak naik? Karena salesnya pasif, cuma nungguin. Kalau ada orang tanya-tanya dijawab, kalau nggak ada, dia udah diem. Itu pasti nggak bisa berhasil. Nah, maka bukan yang ini, satu lagi. Maka kalau kita mau berhasil sebagai sales, tugas kita yang pertama adalah punya database, menghitung. Maka teman-teman harus menghitung berapa kira-kira saya harus punya database supaya saya bisa closing. Nah, cari database. Betul ini. Cari database. Kalau sudah punya database, top. Database ini, teman-teman biasanya database-nya disimpan di mana? Di mana? Di spreadsheet. Boleh minimal pakai spreadsheet. Harus isi rapi di sistem atau di SS. Nggak boleh hanya di HP. Harus diisi. Jadi ada namanya form atau daftar database. Nah, pertanyaan, teman-teman punya daftar database nggak? Punya ini. Daftar database harus punya. Tapi database ini masih mentah. Tugas berikutnya huruf S apa? Saring. Saring. Saring itu apa? Filter. Betul. Menjadi hot prospect. Nah, ini dalam ilmu sales namanya qualifying database. Qualifying database. Mengkualifikasi. Apa itu mengkualifikasi? Menyaring, mengkualifikasi mana yang berkualitas dan mana yang tidak. Jadi kita tidak perlu harus menawarkan kepada semua orang, kepada semua database. Kesalahan kebanyakan sales yang membuat waktunya habis, conversion rate-nya rendah adalah apa? Tidak melakukan kualifikasi, tidak menyaring. Semua orang ditawarkan. Paham nggak? Coba menang mana? Ada 2 orang sales, 1 adik, 2 kakak. Reza. Reza sama Pak Ade, Pak Reza, Pak Ade. Pak Reza nawarin 100 orang sebulan. Tapi orangnya ngaca. Pak Reza nawarin cuma 30 orang. Tapi orangnya hanya yang hot prospect. Maka closingnya pasti lebih banyak. Maka conversion rate-nya pasti lebih tinggi, Pak Reza. Kenapa kebanyakan sales conversion rate-nya rendah? Karena semua orang ditawari, dia nggak tahu bagaimana cara mengkualifikasi. Hari ini kita mau belajar. Bisa dipahami? Nah, kalau sudah mengkualifikasi, kita akan mendapatkan huruf I. I itu apa? Isi sales plan. Nah, yang kita bahas di depan ini. Isi sales plan itu hanya terisi dengan orang-orang yang hot prospect. Kalau sudah ketemu hot prospect, baru kita melanjutkan ke langkah kerja berikutnya, melakukan penawaran. Jadi penawaran itu hanya boleh dilakukan, presentasi itu hanya boleh dilakukan kepada hot prospect. Jangan buang-buang nafas, jangan buang-buang energi, jangan buang-buang tenaga, nawarin ke semua orang. Oke? Jadi lakukan penawaran hanya kepada orang-orang yang tepat. Lakukan presentasi hanya kepada orang-orang yang tepat. Terus setelah penawaran, ingat closing tidak terjadi di penawaran. Closing terjadi di follow up. Maka wajib lanjut follow up. Ya, lanjut follow up. Lanjut
follow up. Closing adanya di sini. Jadi lanjut follow up. Di follow up itu kita akan melakukan namanya handling objection, mengatasi keberatan. Itu ada tekniknya kita mengatasi keberatan orang. Nah disitulah ketika kita sudah mengatasi keberatan, orang yang ragu jadi yakin, orang yang masih belum paham jadi ngerti. Di follow up itu closingnya. Nah berikutnya ini ikhlas, huruf I, ikhlas. Wow. Ikhlas buat apa? Yang nggak jadi closing diikhlas karena nggak semua closing. Dan yang terakhir untuk orang yang sudah closing dan belum closing tetap harus networking. Betul, membangun hubungan baik. Nah itu pekerjaan sales. Betul ya. Nah sekarang kita akan membahas dari nomor 1 namanya database collecting, pengumpulan database. Kita harus mendapatkan database. Ini sebagian pekerjaannya marketing, tapi juga menjadi tanggung jawab dari sales. Karena kalau sales nggak punya database, ya gimana menjual? Walaupun yang mendatangkan database adalah orang marketing. Mendatangkan database ini dari mana? Kita mulai dari sini ya, database collecting. Database itu, kalau saya bilang database, berarti dia masih mentah. Database itu dapat dari mana? Tadi saya bilang aktivitas-aktivitas marketing, kayak iklan, event, kita presentasi kemana-mana, kita home sharing, itu semuanya akan mendapatkan database. Jadi aktivitas marketing itu ujung-ujungnya harus meng-capture database. Jadi kalau ada aktivitas marketing kayak presentasi, home sharing, kita pameran, tapi nggak dapat database, itu namanya boncos. Harus dapat database. Kita tidak berharap marketing itu closing, tapi kalau closing itu bagus. Tapi biasanya nggak closing di aktivitas marketing. Nah, maka harus mendapatkan database collecting. Maka caranya untuk mendapatkan mendapatkan database, kita harus menentukan apa aktivitas, target, PIC, nomor. Nah, di mana target ini, target database setiap bulan itu harus ada. Jadi misalnya Pak Ikhwan, secara perusahaan berapa database mentah yang harus didapatkan oleh Pak Ikhwan setiap bulan? Database mentah. Kita mulai dari sini, misalnya 1000. Nah, di breakdown 1 ads meta. Target dari ads meta database misalnya 200. PIC-nya yang tukang ads si Adul. Jadi paham ya? Yang kedua dari ads TikTok, targetnya 300. Ini si Siti. Yang ketiga dapat lagi dari pameran event. Pameran. Kita harus mulai dari cari database. Nggak ada database nggak bisa jual. Nah, kebanyakan sales nggak bisa closing karena dia mulainya udah nggak benar, mulainya hanya nunggu. Kalau ada yang nyapa, ada yang nanya, baru dijawab. Bisa dipahami nggak ini? Database itu peluru. Kalau nggak ada peluru nggak bisa perang. Nah, maka dari pameran targetnya 400. Ini Rudi. Yang terakhir udah berapa nih? 900 ya. Terakhir nomor 10, nomor 4 kurang 10. Ini aja. Walk in, tahu walk in? Orang yang tiba-tiba datang. Walk in. Tiba-tiba data 100 dalam 1 bulan. Nah, ini PIC-nya CS yang ada. Misalnya
ya Siti juga. Nah, ini harus ada. Lalu di sini ada namanya realisasi. Realisasi. Lalu ada lagi anggaran. Bisa dipahami? Lalu evaluasi. Ini harus ada, targetnya ada. Dapatnya dari mana? Jadi kalau kita hanya menunggu, kan nggak bisa closing. Kita nggak bisa capai target. Kita harus dapat. Ini harus dapat. Nah, maka Bapak Ibu yang pertama, Bapak Ibu semuanya, ini namanya rencana marketing untuk mendapatkan data. Dari mana kita mendapatkan database? Ini contoh-contoh aktivitas. Ini hanya contoh. Bapak Ibu punya aktivitas yang berbeda juga nggak apa-apa. Misalnya arisan, ya, pengajian. Nah, jadi pahami? Jadi ada kebutuhan database yang harus kita dapatkan setiap bulan. Database itu mentah. Nanti kita hubungi, kita ajak Zoom, kita telepon, kita ajak ketemu untuk melihat mereka bisa berubah jadi betul jadi prospek atau orang yang cocok kita tawarkan atau tidak. Tapi mulainya dari sini mentahnya. Nah, Bapak Ibu, sebelum ini semua dilakukan aktivitasnya, maka sebagai perusahaan, Bapak Ibu perlu menentukan namanya persona canvas. Persona canvas itu siapa sih orang yang harus kita ajak supaya iklannya tuh, kan ketika orang iklan itu kan ada namanya setting audience. Ini tahu nggak iklan? Pak Iwan tahu iklan kan? Ada set audience kan? Set audience itu kan umur, pekerjaan, betul ya? Pekerjaan dan betul tempat tinggal, lokasi, bahkan dia pakai HP apa, misalnya gitu kan? Nah, untuk men-set audience supaya berkualitas, maka secara perusahaan perlu menentukan persona canvas. Coba googling apa itu persona canvas. Googling dulu sebelum ke sales plan. Persona canvas. Supaya nanti kita bikin aktivitas. Persona canvas adalah alat ya. Persona canvas adalah alat satu halaman atau satu lembar yang digunakan untuk merancang profil fiktif dari target konsumen atau ITM, ideal target market. Jadi kita perlu menentukan ideal target yang mau kita ini, database ini siapa? Kita harus menentukan dulu secara detail berdasarkan data nyata, riset atau wawancara dengan orang-orang yang sudah jadi pembeli. Harus kita tentukan dulu supaya apa? Acara-acara yang kita buat itu bisa menyasar kepada orang-orang yang tepat. Kalau tidak, maka kita capek bikin acara yang datang banyak, closingnya dikit, karena salah. Nah, untuk itu teman-teman, Bapak Ibu sudah dikasih ini, halaman ini yang besar, ini yang besar, namanya borang persona canvas. Sebelum kita jualan, kita pengen dapat database. Database-nya seperti apa profilnya? Itu kita isi ini dulu. Lebih paham? Kita pengen dapat database. Database-nya seperti apa? Kita isi ini dulu. Kalau kita sudah bisa isi ini, orangnya seperti apa, baru kita tentukan aktivitas apa yang cocok untuk dapatin orang ini. Iya, betul kan? Misalnya kita punya pembeli adalah kakek-kakek usia 50, karena kita jualnya produk herbal tulang, ropos. Terus kita bikin acara di anak TK, kumpulin TK-TK sekecamatan, nyambung? Enggak. Walaupun yang datang 200 orang, bisa nyambung kalau dianterin kakeknya. Betul. Tapi kalau kita tanpa
sekedar jalan marketingnya, ada pesertanya, tapi nggak ada mesinnya. Bisa dipahami? Maka kita perlu menentukan ITM, ideal target market. Alat untuk membuat menentukan itu namanya kanvas persona. Nah, maka teman-teman semuanya, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang satu perusahaan bikin bareng, nggak beda-beda, bikin bareng-bareng. Kan satu perusahaan produknya sama. Tentukan dulu. Kalau bingung, nah, contoh kanvas yang persona sudah terisi Mas Rofi. Nah, kalau bingung bisa tanya ChatGPT. Bisa dipahami ya? Caranya gimana tanya ChatGPT? Caranya masukkan informasi perusahaannya dan produk yang dijual, lalu kemudian fotokan itu. Fotokan gambar persona kanvas. Bilang sama GPT, GPT saya tuh jualannya begini, produknya begini. Kalau saya mau mendapatkan ITM atau ideal target market, tolong isikan. Saya dibantu. Karena kalau kita suruh manual, kayaknya kita sampai gugur belum selesai. Nah, ini contoh misalnya persona kanvas dari Gojek. Gojek itu orang naik apa? Naik motor, naik mobil, betul kan? Saya duluan ya. Assalamualaikum. Salah. Orang yang naik Gojek itu 20 sampai 40 tahun. Yang paling banyak, yang 80%. Pria dan wanita domisili di mana? Paling banyak di perkotaan. Mohon maaf, Gojek nggak laku di desa-desa. Laku sih, tapi lebih laku di kota-kota besar karena mereka lebih teknologi ke anak-anaknya lebih teknologi. Surabaya, Bandung, Jakarta itulah yang paling laris. Pekerjaannya apa? Yang paling banyak karyawan, mahasiswi, memang paling banyak. Freelancer di UMKM. Pendapatan mereka berapa? Menengah ke bawah, menengah ke atas, dan intinya menengah. Gaya hidupnya apa? Mobile. Mobile itu apa? Kesana kemari. Butuh cepat, butuh praktis, digital. Mereka orangnya digital. Nah, datanya. Terus personality orangnya seperti apa? Sukanya praktis. Kalau ke mall bawa motor atau bawa mobil sendiri ribet. Parkirnya ribet. Saya 3 hari lalu ke mall di sini namanya Paragon. Pas baru mau masuk, itu tulisannya parkir full. Wah, gimana ini? Gak ada tempat parkir. Maka kalau ke mall, apalagi malam minggu, apalagi lagi liburan, mendingan Grab. Tinggal di drop, kan gitu ya. Pulang lagi tinggal di take gitu. Tuh. Jadi itu praktis. Nah, orang-orang praktis tidak suka ribet, sensitif terhadap harga dan promo. Trennya orang seperti ini, goalnya orang seperti ini, painnya orang seperti ini. Nah, kita perlu menemukan supaya nanti ketika kita bikin acara, kita bikin iklan, kita setting audiens, ini jelas. Kalau teman-teman nanti sudah bisa mendapatkan ini namanya mendapatkan ITM, ideal target. Teman-teman bisa tanya sama GPT untuk mendapatkan orang-orang ini sebaiknya aktivitasnya apa? Bisa dipahami kan? Oke, teman-teman kan belum tahu berapa target database masing-masing perusahaan per bulan. Anggap aja 1.000. Ibu tahu misalnya berapa, Bu? Betul. Ya. Sudah. Berarti sudah ada belum tiap bulan kira-kira berapa database yang harus kita dapatkan tiap bulan? Iya, beasiswa. 20.000 siswa 1 bulan atau 1 tahun 20.000 siswa. Pertanyaannya apa yang harus kita lakukan supaya mendapatkan 20.000 siswa dalam 1 tahun? Dan kalau bisa di 3 bulan pertama udah nutup. Betul kan? Kenapa? Bisa jadi itu apa itu aktivitas yang mau kita lakukan. Nah, ini harus ada 20.000 di sini. Tapi biar supaya bisa dapat, nah ini diisi dulu. Karena tidak semua sekolah cocok dengan produk kita, betul kan? Itu. Ini langkah pertama namanya database collecting. Kalau kita nggak punya database, kita mau prospek siapa, mau nawarin siapa, mau presentasi ke siapa, kan gitu. Nah, maka sama kalian juga sama kan? Maka teman-teman semuanya
Di tahap nomor 1 urutan pekerjaan seorang sales huruf D, database collecting. Pertama yang harus kita lakukan menentukan ITM. ITM itu biasanya dilakukan sekali saja, tidak tiap bulan. Kecuali kita rubah-rubah produk kita tiap bulan. Tapi kalau produk kita masih sama, ITM-nya itu terus menerus. Bisa dipahami? Setelah ITM-nya jadi, kita menentukan ini rencana marketing. Rencana marketing untuk mendapatkan database. Bisa dipahami? Bisa. Jadi ada dua hal. Satu ITM, pakai alat namanya apa tadi? Persona. Boleh tanya GPT pun. Oke? Setelah ditemukan, oh ya ini benar nih orang seperti ini. Lalu kemudian dari persona kanvas untuk mendapatkan orang-orang seperti persona kanvas itu sebanyak berapa? Akhirnya misalnya 1.000, 2.000. Apa aktivitas yang harus dilakukan? Bisa dipahami? Itu langkah pertama sebagai seorang sales mendapatkan database. Saya berikan waktu 15 menit diskusi sesama tim, boleh satu tim boleh diskusi, kursinya boleh diorak-arik ya, biar duduknya bisa ini misalnya 2 ya, pindah ke sini boleh. Nah, tentukan ITM, tentukan jumlah database per bulan, dan tentukan apa aktivitas untuk mendapatkan database. Itu namanya database collecting. Kalian bisa ditulis deh, ya. Oke, saya berikan kesempatan 15 menit mulai dari sekarang untuk berdiskusi. Silakan. Pun. Oh. Orang coba ikut chat GPT di foto. Mencari database. Mulai. Jadi ini tadi ya pipeline. Jadi pipeline itu ada 8 langkah pipeline-nya. Huruf D database. Oke, tugas Bapak Ibu semuanya di huruf D, tugasnya adalah tadi menentukan berapa database target yang harus didapatkan setiap hari. Yang kedua, menentukan cara mencari database-nya, aktivitasnya apa saja. Yang ketiga, orang seperti apa yang akan kita cari database-nya. Itu namanya ITM. Untuk menemukan ITM, kita menggunakan tools namanya persona kanvas. Itu langkah pertama dalam jualan. Nah, setelah kita mendapatkan orang-orang ini, setelah mendapatkan database, ya, database kita banyak. Nah, kita catat database-nya di dalam sebuah dokumen yang rapi. Nah, itu huruf I, disebut istilah di dokumen, istilah betul yang tersistem. Betul. Nah, seperti apa form database itu? Minimal Bapak Ibu itu punya database itu form database yang ini adalah orang-orang yang masih cold. Ya, form database. Nah, itu isinya kurang lebih nomor, nama, dan CP, betul? Nah, terus kebutuhan itu harus ada. Kita harus tahu dia kebutuhannya apa, karena kita hanya bisa jualan kalau kita tahu dia kebutuhannya apa. Nah, betul. Jadi kita harus tahu dia apa kebutuhannya. Kebutuhannya apakah kebutuhannya untuk A, kebutuhannya untuk B, kebutuhannya untuk C. Nah, itu harus ada. Ini sebelum saya lengkapi, saya mau melanjutkan dulu ke huruf D, I yang ini ya, ini I ya, isi di form database. Habis itu huruf apa? S itu tadi apa? Saling itu adalah
Betul, kita mencari di antara database tadi semua. Mana yang buat prospek? Caranya gimana? Caranya. Nah, tadi ini namanya mencari database itu namanya prospecting. Nah, ini apa itu prospecting? Aktivitas mencari dan menghubungi calon customer baru. Dari kita menghubungi orang asing sampai jadi pembeli, aktivitas itu semuanya namanya prospecting. Jadi prospecting itu kalau di pipeline, nah, dari mana pipeline tadi? Dari sini. Oh, dari huruf D sampai huruf P. Ini namanya prospecting, D sampai huruf P. Disip, betul. Nah, itu namanya prospecting. Nah, prospecting dimulai dari kita mendapatkan database. Nah, seringkali sales itu rendah, omset tidak tercapai karena memang sales itu hanya menunggu, tidak ada database. Nah, database itu bisa dari database calon pembeli baru, yang itu harus kita olah. Oke, saya lanjut. Nah, hasil dari kita memprospek itu apa? Hasil dari memprospek yang tadi disip tadi, satu, dapat daftar prospek baru, nama, kontak, ya itu data awal. Terus kontak awal itu mulailah kita hubungi mereka, terjalin hubungan asmara. Ya. Calon customer mulai aware, kita mulai kasih informasi kepada mereka. Itu namanya prospek. Pipeline penjualan bertambah, artinya database mulai bertambah, kita sudah punya hot prospect. Banyak leads masuk, sebagian serius dan sebagian closing. Dan akhirnya prospecting itu peluang di closing masa depan. Meskipun tidak langsung jadi beli, nah tidak langsung beli atau bisa jadi repeat order. Nah, jadi ini namanya prospecting. Saya lanjut ya. Bagaimana cara untuk mengajak orang masuk ke sini? Kan tadi ada aktivitas nih. Ada aktivitas, ini aktivitas kan? Nah, saya mau perkenalkan lagi. Kita kan bikin ini harapannya orang datang ke WA, betul? Betul. Kalau kita bikin event pameran, harapannya orang datang ke pameran, betul? Betul. Orang hanya akan datang kalau ada dalam istilah jualan, dalam istilah sales, ada namanya lead magnet. Lead magnet. Lead magnet itu sesuatu yang disukai oleh orang yang gratisan, yang membuat dia mau WA. Misalnya contoh, tuh saya lagi bikin landing page untuk jualan produk. Yang beli produknya, beli videonya, nanti dapat 200 dokumen SOP, ABCD, job desk ABCD, itu free gratis. Saya juga lagi bikin Zoom. Siapa yang datang Zoom aja, belum beli. Jadi Zoom itu berarti jadinya aktivitas. Bisa dipahami nggak? Nah, orang mau datang kalau dikasih hadiah. Misalnya ada kampanye PDIP. Kalau kampanye PDIP, isinya cuma orasi dari caleg. Menarik nggak? Ya. Makanya ada dangdutan. Iya, bisa dipahami. Iya, kasih kaos gratis. Itu semua dalam ilmu jualan. Yang bikin rame, bikin orang datang, namanya iya. Maka di dalam membuat ini, bila perlu teman-teman harus punya apa lead magnet dari setiap acara ini. Apa lead magnetnya? Bila perlu tambah satu kotak. Apa lead magnetnya? Nah, saya kasih contoh ya. Saya ngisi pengajian rutin setiap hari Senin. Teman-teman bisa cari di YouTube ya. Masjid Al-Latif Bandung. Saya Ustaz Hanan Ataki, terus beberapa teman-teman ngisi pengajian. Saya setiap hari Senin ngisi pengajian. Itu rame pengajiannya karena apa? Karena pengajiannya habis Isya, tapi kita buka puasa bersama hari Senin, jadi gratis makan semuanya. Jadi makan, jadi orang datang banyak. Habis makan, ngaji, habis Isya, ngaji Quran, habis Isya baru pengajian. Jadi posisinya penuh.
ada Sunan Wali yang pertama tuh di Gresik, Sunan Gresik. Sunan Gresik itu namanya siapa? Bukan. Siapa? Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ibrahim, betul. Itu cara dia berdakwah. Beda lead magnetnya dengan Sunan di sini siapa? Kalijaga. Sunan Kalijaga supaya datang lead magnetnya wayang. Paham? Ketika orang datang, tapi leadsnya banyak, baru dia convert orang dari Hindu dari ke Islam. Bisa dipahami ya? Itu yang marketing juga. Nah, Sunan Malik Maulana Ibrahim itu dia bikin jual sembako murah. Akhirnya orang datang di sembako. Tapi sembako itu hanyalah lead magnet. Ketika orang sudah datang mau beli, dengerin ceramahnya dulu. Itu namanya lead magnet. Maka teman-teman, dalam membuat ramai, kita hanya bisa membuat ramai kalau ada sesuatu yang manis, menarik, seperti gula bagi semut, yang disukai oleh semut dan itu gratisan atau murah. Tapi sebenarnya tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah kita pengen mengkonvert atau minimal dapat data base. Ini mindset yang harus dipahami oleh Bapak Ibu semuanya ya. Lead magnet adalah hadiah gratis. Ibu, tahu ibu ya? Suaminya bapak. Video-video, dapat daftar checklist, dapat apalagi mungkin ya, voucher yang diberikan kepada calon prospek. Bukan calon pembeli, baru calon prospek. Berarti calon database. Supaya kita bisa dapat database sebagai imbalan atas data yang mereka berikan. Nah, apa imbalannya Google? Sehingga kita mau kasih nama, email kita, mau kasih nama, tanggal lahir kita, kan kita kasih Google. Betul, nomor telepon. Apa yang kita dapatkan? Email gratis. Betul nggak sih? Betul. Jadi lead magnetnya juga email gratis. Apa yang dikasih Facebook supaya kita kasih data kita ke mereka? Sosial media, bisa bersosialisasi. Semua harus. Nah, kita nggak bisa bikin acara cuma mau berharap orang datang tanpa ada lead magnet, nggak bisa. Bikin ads tanpa ada lead magnet berharap orang datang ke WA, nggak bisa. Semakin bagus lead magnetnya, semakin bagus kita mendapatkan, semakin banyak mendapatkan database. Nah, maka pahami konsep lead magnet. Tujuan dari lead magnet adalah membangun database prospek potensial. Kita memberikan value dulu, nanti jualannya kemudian. Ini membuka jalan untuk memfollow up dan mengkonversi. Jadi kalau tidak kita kasih daftar, tidak kita ada acara sawer, nggak ada yang datang ke kampanye. Nggak dibagi-bagi kaos, nggak ada yang datang ke kampanye. Ini namanya lead magnet. Nah, manfaat lead magnet apa? Satu, mengumpulkan leads. Hanya orang yang tertarik yang akan ambil. Dua, membangun kepercayaan karena kita bagi-bagi. Tiga, meningkatkan konversi karena banyak orang. Dan keempat, mempermudah follow up dan nurturing. Jadi bisa digunakan untuk kita mendapatkan database, atau bisa juga kadang-kadang lead magnet digunakan untuk memposting supaya orang mau beli dikasih lead magnet apa, mau manis apa, kalau beli dapat apa. Lead magnet bisa digunakan untuk mendatangkan database. Lead magnet juga bisa digunakan untuk membuat orang beli. Nah, pahami tentang konsep lead magnet. Contoh lead magnet. Satu, diskon atau voucher. Diskon 50% untuk pembelian pertama. Teman-teman, saya itu beli power bank di TikTok. Sini ada yang dalam 1 minggu terakhir belanja di TikTok, ada angkat tangan?
Di Shopee. Nah, saya beli di TikTok power bank. Itu di fotonya itu tertulis harga 149.000. Saya klik masuk keranjang, saya klik proses pembelian. Pada saat proses pembelian, saya lihat bayarnya kok cuma 60.000. Perasaan tadi di gambar, setelah saya cek metode pembayarannya, ternyata pay later. Jadi pay later ini supaya orang mau pakai mengaktifkan pay later, aktifkan pay later harus KTP kan? Iya. Apa lead magnetnya? Diskon 50%. Diskon untuk pembelian pertama saja. Itu kalau saya habis beli power bank, saya udah nggak dapat lagi pembelian berikutnya promo lagi. Teman-teman tahu itu nggak? Saya bilang kalau punya uang ngapain kita utang? Pilih aja bayar langsung. Dan dia tidak menyediakan bayar di tempat. Saya pikir ini sekarang orang ini mulai semakin marak ngajak kita berutang ya. Nah, tapi supaya kita mau mengaktifkan pay later kita, dia kasih diskon. Nah, itu tapi metode seperti itu benar. Untuk mendapatkan closing, untuk mendapatkan database memang harus ada lead magnet. Terus yang kedua, kuis. Lead magnetnya kuis. Ya. Siapkah bisnismu sendiri? Nanti kalau ini dapat hadiah. Nanti orang kan ngisi banyak kan? Dapat hadiah. Yang ketiga, webinar, bikin Zoom. Nanti orang datang banyak gitu. Yang keempat, video-video, dapat hadiah video-video atau mini course. Yang kelima, dapat hadiah template form apa gitu. Misalnya dapat hadiah tips untuk masuk perguruan tinggi 10 langkah jitu dijamin masuk UGM. Itu hadiah. Terus ebook, cara menaikkan omset 30% dalam 1 hari. Ebook, teknik membuat ebook. Ya. Jadi ini namanya lead magnet. Maka teman-teman harus mulai berpikir cara berpikirnya. Kita kalau mau minta sesuatu dari orang, kita harus siap menunjukkan terlebih dahulu supaya orang mau untuk memberikan datanya. Intinya kita butuh database. Nah, database yang sudah ada kita kelola. Nah, kita kelola. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Kita huruf S itu namanya saring. Huruf S itu apa tadi? Saring dari data call, betul. Saring database. Seleksi database ya. Dari call to hot, betul. Jadi kita pengen menemukan orang-orang yang hot, orang-orang yang cocok untuk kita perjuangkan, kita presentasikan, kita follow up. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah dengan disebut namanya cold calling. Pernah dengar istilah ini? Baru. Cold calling itu artinya kita telepon atau kita zoom atau kita ketemuan untuk orang ketemu dengan orang-orang yang masih cold. Tujuannya bukan untuk jualan. Tujuannya hanya untuk informasi, hanya memberikan apa? Informasi, memberikan value, dan untuk menggali kebutuhan dia. Kita gak jualan. Nah, ini kesalahan banyak sales. Ketemu orang pertama langsung mau di closing. Terlalu sales banget. Keren. Iya, terlalu sales banget. Jadi manusia itu suka untuk belanja, tapi manusia itu tidak suka ditawar-tawarin. Jadi kita kalau nawar-nawarin ke orang tuh orang ilfil, Pak. Jadi kalau bisa dia yang datang ke kita, dia yang memohon-mohon ke kita. Nah, jadi cara jualannya jangan seperti sales. Jadi kesalahan kebanyakan sales adalah terlalu jualan. Saya naik kereta turun di Balapan dari Jogja Pramek. Terus dari Balapan mau ke sini cari ojek. Kan deket tuh dari ojek. Gojek atau Grab. Di dalam stasiun itu banyak ojek yang nawar-nawarin, "Pak, mobil Pak, Pak, motor Pak." Saya bilang enggak. Tapi saya di luar saya pesan ojek. Saya mikir, kenapa saya nggak ngambil ojek yang tadi?
Ada nggak yang kayak saya? Banyak ya? Kita tuh nggak percaya kan? Kita nggak percaya kan? Padahal bisa jadi dia tuh bilang harga sesuai aplikasi. tapi kita nggak percaya kan? Itulah manusia itu mau beli tapi nggak suka ditawar-tawarin. Aja kalau Jadi cara jualannya tukang ojek, jangan kita ngikutin tukang ojek internalnya stasiun, dia terlalu nawarin, makanya nggak closing. Terus jualannya gimana? Jualannya kalau bisa seperti dokter. Mohon maaf, kita pernah ke dokter? Pernah periksa? Pernah. Kalau datang ke dokter, kita ditanya sama dokter kan? Apa sakitnya, betul? Apa keluhannya? Terus kita mulailah jawab. Ini dok, saya suka sakit kepala. Kata dokternya kalau suka dilanjutin. Kalau sudah mulai bosan, coba sakit yang lain, sakit pinggang. Nah, terus dokternya, oh sejak kapan? Sejak ini dok. Oh kapan terakhir ini sakit kepalanya? Baru ya kemarin. Terus ini ada ini nggak makan ini ada ini nggak begini? Enggak dong. Oh iya sudah, sini saya periksa dulu ya. Kan gitu ya. Terus coba saya periksa tekanan darah, di tensi dan lain sebagainya. Terus di stetoskop dan lain sebagainya. Terus dokternya habis itu mengambil kesimpulan, oh ini mah cuma komplikasi kecil jantung apa paru. Gimana coba itu ya? Nah, ini saya tuliskan obat ya, nanti diminum 3 kali sehari, sama ini vitamin, sama ini 1 hari 1 kali aja. Nanti beli di apotek di depan, kasih sama itunya. Teman-teman pernah seperti itu, dokter? Pertanyaan saya, sering ya. Pertanyaan saya, obatnya itu ditebus nggak? Dibeli ya? Secara umum biasanya orang tebus ya? Saya mau tanya yang kedua. Dokter itu sales bukan? Sales banget. Kan Bapak Ibu belanja obat. Ya, apoteknya punya dokter juga. Iya. Berarti dokter sales bukan? Dapat komisi dari obat bukan? Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu ngerasa nggak dia sales? Bapak Ibu merasa dia membantu kan? Bapak Ibu merasa dia profesional yang mensupport membantu kita kan? Iya. Padahal dia sales. Nah kalau Bapak Ibu mau jualan hebat, jualannya seperti dokter. Paham gak maksud saya? Nah dokter itu cara jualannya bukan ketika orang datang, mohon maaf, bukan ketika pertama kali orang masuk langsung nawarin obat. Oh, Ibu selamat pagi, langsung dulu saya suntik ya. Satu, benar-benar itu jualan. 2, cara jualannya adalah dengan bertanya. Sales yang jago bukan yang pintar ngomong. Sales yang jago itu yang pintar nanya, menggali kebutuhan, menggali apa yang dia inginkan. Ketika kita seakan-akan memahami apa yang dia inginkan, mengetahui permasalahannya, kita jadi kayak dokter. Permasalahan sales kebanyakan adalah ada produk komputer yang harga 5 jutaan, langsung ngeluarin produknya. Oh ada ini yang ini yang ini. Jangan jadi kayak dokter dulu. Oh sakitnya apa Pak? Oh enggak, pertanyaannya bukan gitu kan? Untuk kebutuhan apa Pak? Begitu. Dipakai game atau hanya ngetik biasa? Ini untuk kantor, untuk anak kecil. Kalau sudah dia cerita-cerita untuk ini, wah ada yang paling cocok Pak, saya rekomendasikan 2. Ini terbaik untuk yang begini-begini. Kalau kebutuhannya Bapak begini-begini, ini yang bagus. Kalau kebutuhannya begini-begini, ini yang paling bagus. Menurut Bapak cocok yang mana? Ini dokter. Apa maksudnya? Closing itu beli. Kalau anggarannya nggak sesuai, saya carikan yang sesuai. Itu dokter, dia menyelesaikan masalah orang. Sales itu menyelesaikan masalah orang, bukan jualan. Paham tak? Paham ya? Soleha. Iya itu namanya.
Balkis toleran ya. Nah, teman-teman semuanya, cara bertanya, ini kan kita cold calling ini, kita nelpon orang asing kan? Jangan awalin jual. Jangan. Apa yang kita lakukan pertama kali ketika ketemu orang asing? Jangan awalin. Kita jadi harga dirinya rendah. Kita secara psikologis jadi jatuh. Dia akan menolak dengan mudah. Ketika Bapak Ibu ketemu orang asing, yang Bapak Ibu lakukan pertama kali adalah dalam istilah ini kan orang asing nih yang kita ketemu nih kan? Ini kan? Jangan jualan kepada ini, jangan pernah menawarkan kepada ini nggak bakalan dia beli. Kita hanya boleh menawarkan kepada ini nih. Bisa dipahami nggak? Paham? Berarti kalau kita ketemu ini, kita rubah dia dulu jadi begini. Terus untuk ketemu ini apa namanya? Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan namanya probing. Mana? Oh, yang kita lakukan namanya probing. Ayo. Namanya probing. Apa itu probing? Coba di-googling Mas Raffi. Probing sales adalah, jadi kalau ada orang datang beli laptop, ya, dia nanya ada laptop Asus nggak, misalnya gitu. Ada laptop Acer nggak? Awas cepat rusak, misalnya begitu. Jangan langsung dikeluarin laptopnya. Paham? Kalau ketemu orang asing, lakukan apa? Jadi orang cold itu tidak boleh di penawaran, tidak boleh dipresentasikan. Apa itu probing? Dalam sales, probing adalah teknik mengajukan pertanyaan mendalam terstruktur untuk menggali kebutuhan, apa masalahnya, apa yang dia inginkan, apa motivasinya dia. Itu kan dokter melakukannya. Jadi yang dokter melakukannya dalam bahasa kedokteran namanya apa? Prognosa atau diagnosa. Dalam bahasa sales namanya probing. Ini kita mau latihan probing di sini. Jadi kalau ada orang tanya harga, Bapak langsung jawab harga, Ibu langsung jawab harga tanpa probing, orangnya gila. Bapak nggak tahu masalahnya dia, tapi langsung jawab nggak boleh. Dia merasa Bapak Ibu terlalu sales. Secara psikologis dia merasa dia berhadapan dengan sales, Bapak Ibu di bawah, dia mudah meninggalkan. Tapi kita harus jadikan dokter. Pak, ini harganya berapa? Misalnya kita jual skincare. Kak, ini harganya berapa? Terima kasih Kak, saya dengan Fitra sebelumnya saya ingin informasikan ini produk untuk begini, cocok untuk begini. Kalau boleh tahu masalah kakak apa, biar saya tidak salah dalam memberikan, atau biar saya bisa memberikan rekomendasi terbaik. Jadi jangan orang jawab harga langsung kita kasih harga, udah terpuaskan dia langsung hilang kan? Nah, probing itu dilakukan. Jadi untuk orang asing kita lakukan namanya calling. Berarti calling itu telepon untuk orang asing. Di dalam calling kita melakukan namanya probing. Sampai sini bisa dipahami? Probing itu apa? Menggali dengan memberikan pertanyaan. Kita nggak pengen jualan, kita pengen mengetahui apa kebutuhannya. Jadi kalau ketemu orang asing, orang baru pertama kali WA, baru pertama kali telepon, baru pertama kali datang, harus ingat, oke aku dokter bukan sales. Balik ke PPT Mas Rofi. Yes. Probing sales, proses menggali informasi, menemukan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi motivasi dari prospek, dengan mengajukan pertanyaan. Tujuannya apa? Agar sales tidak menebak kebutuhan, tapi menawarkan solusi yang relevan. Itu namanya probing. Ini
Ada orang namanya Brian Tracy, dia mengatakan selling itu helping. Selling is helping. Selling itu menolong. Selling itu membantu. Bagaimana caranya kita bisa membantu kalau kita tidak tahu dia masalahnya apa? Kalau kita tidak tahu masalahnya dia apa, berarti kita nggak membantu, kita menjual. Orang padahal nggak suka dijualin. Najwa bisa dipahami? Nah, jadi orang nggak suka dijualin, orang sukanya dibantu. Agar orang secara psikologis merasa terbantu, maka kita harus menemukan terlebih dahulu apa yang menjadi permasalahan di lingkungan dia. Jadi selling itu hadir untuk membantu, tidak memaksa. Tugas sales bukan memaksa orang untuk beli, tapi membantu mereka yakin dan untuk mengambil keputusan. Nah, tujuan probing apa? Kita melakukan tanya seperti dokter tadi. Tujuannya apa? Memahami apa yang mereka butuhkan, memahami masalah mereka, menemukan apa budget. Nah, apakah budget mereka, berapa budgetnya? Apakah mereka mengambil keputusan atau bukan? Kapan mereka butuhnya? Terus mengidentifikasi hambatan sejak awal, mengetahui motivasi dan prioritas pembelian, dan menyusun. Ketika kita sudah probing tanya-tanya, menyusun resep, menyusun solusi yang akan kita tawarkan kepada mereka. Nah, itu namanya jualan. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kalau ada orang tanya harga, orang tanya produk, orang datang pertama kali nanya, Mbak ini kalau cuci berapa di sini? Jawabnya langsung, oh kalau yang ini sekilo sekian, paket ini sekian. Jadi dokter, oh ya, sakit apa? Nah, itu kalau dokter. Tapi kalau kita sales jadinya gimana? Pertanyaannya gimana? Nah, kita punya banyak paket Pak. Saya kasih yang terbaik buat Bapak ya. Tapi sebelumnya boleh tahu Pak, ini pribadi atau perusahaan? Nah, saya dipanggil. Nah, itu namanya probing. Nah, bagaimana teknik melakukan probing? Nah, hasil akhir dari probing, hasil akhir ketika kita bertanya tentang kebutuhan mereka, hasil akhir yang pertama, calon pembeli akan percaya sama kita bahwa kita memahami. Iya, mereka trust sama kita, trust, dan mereka merasa kita kredibel, karena kita mencoba mencari tahu apa yang mereka inginkan. Mereka merasa kita, teman-teman pernah nggak datang untuk beli sesuatu terus dikasih pertanyaan-pertanyaan? Bisa dipahami nggak? Nah, teknik. Jadi ketika mau beli komputer, oh komputernya kebutuhannya untuk apa? Komputernya untuk ini. Nah, kita merekomendasikan A, merekomendasikan B yang paling cocok. Kan dia menganggap kita kredibel. Kalau sales, kalau pembeli menganggap sales kredibel, maka pasti dia akan ngambil keputusan untuk beli di sales itu. Nah, itu hasil dari kita probing. Profil prospek jadi jelas, kita jadi tahu kebutuhan, prioritas, budget, siapa yang decision making. Penawaran pun yang kita tawarkan jadi sesuai dengan apa yang dia mau. Kadang-kadang kalau orang datang ke toko komputer cuma lihat-lihat begini kan kita bingung juga dia mau apa kan? Iya, betul. Kita cuma tanya, apa ada yang bisa saya bantu? Nah, gitu kan? Jadi kita harus probing dia. Jadi kalau ada orang datang ke toko komputer, apa yang kita sapanya gimana? Apa yang kita kasih tahu? Kalau kita bilangin ada yang bisa saya bantu, pasti jawabannya apa? Saya lihat-lihat dulu ya. Betul nggak? Maka jangan kalimatnya jangan ada yang bisa saya bantu, jangan. Orang datang kalimatnya silahkan Pak dilihat-lihat. Bisa dipahami nggak? Kalau ada yang dibutuhkan, beritahu saya carikan yang paling pas. Udah, tenang aja. Nanti kalau dia butuh pasti dia datang. Ini Mas, saya mau buat anak saya. Kalimatnya gimana tadi? Silahkan dilihat-lihat Pak. Karena kalau kita ngomongnya ada yang bisa dibantu, pasti dia bilang saya lihat-lihat dulu kan gitu kan? Maka silahkan dilihat-lihat Pak. Gitu. Kasih dia. Kalau kita bilang silahkan dilihat-lihat kan? Ya udah dia lihat-lihat kan? Nah, dia lihat-lihat. Kalau pengen cari yang sesuai,
Beritahu saya carikan yang terbaik buat bapak. Nah, itu aja, paling dia datang kok. Paham kalimatnya? Itu namanya skrip. Coba kamu ulangi. Oh. Kamu jaga toko komputer kan? Iya. Iya, gimana? Saya datang nih. Pintu. Iya. Jadi ya kan. Mari Mbak dilihat dulu laptopnya. Oh iya. Udah gitu dong. Kalimatnya gimana? Saya jalan ini. Wah, woi, balik. Ayo latihan. Saya jalan ini. Nggak ada. Saya pulang. Lah, kita nggak tahu dia mau apa. Dia cuma jalan gitu doang. Gimana tadi kalimatnya? Susah ya. Saya juga latihan. Bertinju latihan, tukang masak latihan, di sales juga latihan. Semua profesi itu latihan. Lupa kalimatnya? Lupa ya? Kalau kamu nggak bisa ngomong kayak gitu, kamu bukan sales, kamu penjaga toko. Tahu penjaga toko cuma jagain yang penting barang nggak hilang. Itu penjaga toko. Karena sales itu tidak boleh hanya diam, itu nggak boleh. Harus ngajak orang, tanya orang kebutuhannya apa. Nah itu probing. Kalau kita bisa mengetahui apa yang dia inginkan, kita bisa memberikan penawaran yang pas. Akhirnya risiko gagal juga. Jadi saya ulangi, kalau ketemu orang yang masih asing, kan database kan masih cold, betul? Lakukan obrolan pertama. Berarti cold callingmu itu yang tadi. Silakan lihat-lihat. Saya, namamu siapa? Kodri. Saya Kodri. Ya. Kalau nanti Bapak membutuhkan informasi, saya akan berikan yang terbaik. Itu cold callingmu. Tidak perlu, Bapak baru masuk. Nomornya berapa, Pak? Mau ngapain? Saya mau telepon. Cold calling. Nah, itu cuma istilah. Jadi cold calling itu memang bisa telepon kalau orangnya jauh. Tapi kalau orangnya dekat, nah cara cold callingnya probing. Bisa dipahami? Nah, ini kan probing ini kan isinya adalah pertanyaan untuk menggali, betul? Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara bertanya? Nah, cara bertanya tekniknya namanya spin. Namanya apa? Spin. Jadi urutan, ini spin di depan. Urutan bertanya namanya spin. Nah, spin itu apa? Spin adalah metode penjualan konsultatif. Berarti kita dianggap konsultan, kita dianggap ahli, kita sebagai sales dianggap dokter, konsultatif untuk menggali kebutuhan. Jadi pertanyaannya gimana urutan pertanyaan? Huruf S, P, I, N. Pertanyaan-pertanyaan yang pertama huruf S, tanyalah tentang situasinya. Nah, situasi itu apa? Maksudnya apa yang dia inginkan? Kalau dokter nanya gimana pertama kali kita datang? Itu situasi. S. Jadi pahami kan? Apa yang dirasakan kan itu? Keluhannya apa? Sakitnya apa? Itu S. Problem, mengidentifikasi sakitnya sebelah mana? Kan? Apa keluhannya? Ini saya sakit kepala. Coba kita problemnya apa? Nah, itu problemnya apa? Terus habis ketemu problemnya, implikasi dari problemnya. Kalau problemnya itu implikasinya apa? Kerjanya jadi susah ya Bu. Berarti kalau jalan kemana-mana nggak bisa melihat ya Bu. Itu implikasinya. Baru kemudian huruf N terakhir. Kalau saya kasih obat untuk membuat matanya sembuh lagi atau bisa lihat lagi, mau Bu? Nanti dia mau. Kenapa? Karena kita memahami dia. Bisa dipahami nggak maksudnya? Nah, ini namanya teknik jualan spin. Ini digunakan untuk orang jualan laptop, jualan apapun. Karena orang itu butuh konsultasi sebelum beli laptop. Betul nggak Mas Ardian? Ardian ya? Orang butuh konsultasi kan? Iya. Dia kan pengen cari yang sesuai dengan apa? Budget? Sesuai dengan kebutuhan, betul kan? Betul. Kira-kira kalau kita diam-diam aja sama dia, nggak usah ngomong-ngomong, kita tahu nggak apa kebutuhannya? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Kita nggak tahu kebutuhannya, dia juga nggak tahu mana yang cocok. Jadi beli nggak? Enggak.
Maka diajak ngomong. Cara ngomongnya speed. Nah, sales hebat lebih banyak mendengar. Sales hebat lebih banyak mendengar. Berarti lebih banyak mendengar berarti banyak bertanya. Bukan banyak bicara. Orang datang ke toko komputer, "Selamat siang Pak Fitra, silakan Pak." Atau "Selamat siang dengan Pak siapa?" "Oh, saya Fitra." Itu aja udah terganggu orangnya itu. "Oh, kami Pak, kebetulan ada produk komputer terbaru dari kami, hanya 3 inch." 3 inch segini. Wah, oke. Ini komputer ini RAM-nya 1000. Wah. Memorinya 50.000 misalnya. Wah. Bisa untuk begini. Lah, dia datang ke situ bukan mau beli komputer, orang dia mau beli headset. Kita langsung main tawar-tawarin aja, kita nggak tahu kebutuhannya. Nah, maka kita belajar untuk mendengarkan. Sales terbaik bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling banyak paham kebutuhan lawan bicaranya. Nah, jadi sales bukan tentang siapa paling pintar bicara, tapi siapa paling dalam memahami luka dan harapan calon pembeli. Sebelumnya itu di depan. Sebelumnya sesudahnya. Sesudahnya. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita mau latihan selama 15 menit ke depan. Mau latihan rowing. Latihan apa? Rowing. Latihan rowing. Mas Rofi, tolong buka ChatGPT, kita lihat contoh orang rowing. Nah, buatkan simulasi, tulis di ChatGPT. Buatkan simulasi di dialog antara sales komputer dengan calon pembeli yang datang ke toko. Nah, dengan calon pembeli yang datang ke toko. Di mana salesnya akan melakukan probing untuk mengetahui kebutuhan dengan pertanyaan speed selling sampai closing. Berikan dialog salesnya dan panduan memahami ilmunya. Next. Enter. Kita lihat nih. Contoh. S adalah sales, C adalah customer. Mana? Situasi. Speed itu situasi kan? Selamat siang Kak. Lagi cari laptop atau PC untuk kebutuhan apa ya? Ini contoh. Kalau lagi cari laptop sih. Nah, ini pengen tahu kebutuhannya nih. Biasanya dipakai untuk kerja, laptopnya mau dipakai kerja, kuliah, nge-game, atau kebutuhan desain atau apa. Ini namanya speed. Baru huruf S. Betul? Nah, untuk kerja sama sedikit editing video. Nah, sekarang pakai laptop apa sebelumnya Kak? Nah, itu pertanyaan. Masih pakai laptop lama, udah mulai lemot. Nah, itu kondisinya. Sekarang kita mau tahu problemnya apa. Hah? Iya betul. Biasanya lemotnya itu saat buka aplikasi tertentu atau pas banyak aplikasi. Iya, apalagi kalau buka aplikasi editing sering nge-lag. Oh, pernah sampai mengganggu pekerjaan atau ini kita dalam rangka untuk mengetahui apa problem yang dia hadapi supaya nanti kita kasih solusi ya sesuai dengan problemnya. Pernah sampai mengganggu pekerjaan atau bikin kerja jadi lebih lama? Iya, lumayan sih. Jadi lama banget. Nah, ini kan ngobrolnya nggak perlu kaku gitu. Ngobrolnya kan sambil ketawa-ketawa. Iya Kak, berarti pernah ini ya sampai nggak bisa gitu ya? Bisa dipahami nggak maksudnya? Woi, yang jualan komputer. Paham kan? Kali ini kan contohnya kaku, tapi kan nanti ngobrolnya kan nggak kaku-kaku kan? Oh iya Kak, kan pakai intonasi, pakai mimik. Oh iya, pernah sampai nge-lag gitu ya? Wah, kasihan banget ya. Kasihan deh lu gitu ya. Sekarang implikasinya, kalau setiap hari itu salesnya nanya ya, berapa banyak waktu yang terbuang Kak gara-gara nge-lag? Wah, karena 1 sampai 2 jam delay. Waduh,
Berarti bisa bikin deadline-nya mundur ya Kak ya. Nah itulah masalahnya, betul banget. Ya kan? Turun lagi. Pahami konsepnya, jangan hafal skripnya. Biar mendarah daging cara ngomongnya. Apalagi kalau bisa hemat 1 sampai 2 jam per hari Pak, pasti produktivitasnya pasti naik Kak. Kalau produktivitasnya naik, Kakak lebih cepat, bisa mengerjakan pekerjaan yang lain lebih banyak. Kalau Bapak Kakak kerja, wah kerjanya lebih bagus Pak, bisa naik karir Pak. Nah baru huruf terakhir solusi. Dari kebutuhan Kakak, saya tuh rekomendasikan yang terbaik. RAM-nya minimal 16 GB ya. Gibran GB itu. Dan prosesor terbaru ini pilihan. Nah, kasih dia 2 pilihan. Jangan kasih pilihan terlalu banyak, maksimal 3. Tapi kalau 2 itu ideal. Ini kalau Kakak mau yang begini-begini pakai yang ini. Kalau Kakak mau yang begini pakai yang ini. Itu kan enak dia. Jadi kita kayak jadi dokter, jadi konsultan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Saya akan minta teman-teman semuanya pakai ChatGPT untuk membuat simulasi, lalu kemudian ngobrol santai dengan temannya. Baik orang mau cari kos-kosan, mau beli rumah, caranya sama semuanya. Kalau ketemu orang baru datang, langsung jangan nawarin ini produk kami terbaik. Orang nggak peduli sama produk kita, orang tuh peduli sama kebutuhan dia sendiri. Maka kita harus menunjukkan bahwa kita peduli dengan kebutuhan si pembeli. Jangan terkesan menjual. Bisa dipahami? Ya. Oke. Sekarang saya minta buka GPT semuanya. Promnya mana tadi Mas Rofi? Nah, tapi produknya sesuai dengan produk yang dijual. Produknya sesuai dengan produk masing-masing. Masing-masing bikin GPT sendiri-sendiri. Bikin GPT sendiri-sendiri. Lalu pilih temennya, belajar ngomongnya luas. Tahu luas ya? Luas itu di situ. Serengan itu ada. Ngomongnya harus luas. Jangan dibaca, pahami konteksnya. Latihan. Nanti di rumah, di kantor latihan lebih sering agar bisa mendalami lebih baik. Tapi saya di sini memberikan konsepnya. Bapak Ibu, ketika ketemu orang baru, ketemu goal, kita calling pertama kali itu di probing dulu, jangan langsung ditawarkan, jangan langsung dijualin. Oke, pakai ChatGPT waktunya 10 menit sebelum kita istirahat dulu. Pilih timnya masing-masing, pilih temennya, lalu latihan 1 kali bergantian, jadi 2 kali ya, bergantian. Bisa Mbak Dwi? Yes. Paham? Yes. Jadi kalau pembeli gak jadi beli bukan salah pembeli, pembeli gak jadi beli bukan salah pembeli, salah penjualnya yang kan ngerti teknik jualan. Oke, sekarang berdasarkan hasil ChatGPT disesuaikan, yang penting SPIN. Saya ketemu nggak? Bisa kan Ridwan ya? Ada kan? Ya jadi ingat ya, kuncinya ketemu orang baru. Jagongan nggak di? Ketemu orang baru di probing. Probingnya pakai spin. Temukan kesulitan permasalahan dia. Jadilah seperti seorang konsultan. Terus aku Bisa selesai. kamu ngerti banget soal kos. Halo Kak. Gitu ya, dia dapat banyak insight dari kamu. Dia senang kalau beli sama sales-sales yang hebat. Bisa dapat dari dia. Oke, kita coba ya. Sekarang berhadapan-hadapan 2 orang, sales dan pembeli. Ya, Ini gue selesai. Ini gue selesai. latihan sekali aja 10 menit. Latihan 10 menit. Latihan 10 menit. Nanti di kantor role play terus-menerus setiap hari. Ayo atuh. Ini bukan namamu. Bukan. Ganti orangnya. Ganti ya? Iya.
Pak Tony sama bisa diikuti. Wes selesai. Halo Kak, silakan. Lagi Ayo, laptop coba ya. atau halo Kak. Oke, waktunya. Mari Kak, silakan. Mau cari laptop atau lihat-lihat? Ya jadi nggak mau pulang aja. Lagi cari laptop sih kak, tapi masih bingung mau cari laptop apa. Mungkin kakaknya bisa bantu rekomendasikan. Oke. Ya nggak apa-apa toh. Oke. Santai aja Kak. Saya bantu cari yang paling cocok biar nggak salah pilih. Katanya buat apa? Kebutuhan oh ya wes ngono wae ya. Santai aja Kak, mau cari buat kebutuhan apa? Laptopnya. Paling buat kerja ringan sama kadang ada desainnya ringan juga sih kak. Sebelumnya laptopnya apa? Sebelumnya laptopnya Lenovo ThinkPad, prosesornya i5 Gen 8. Mungkin saya mau cari yang prosesornya di atasnya itu. Ya itu laptop yang kemarin lemot atau kurang gimana? Untuk sekarang laptopnya udah lebih lemot sih kak. Untuk multitasking, buka banyak tab itu agak lemot sekarang. Jadi ganggu banget ya? Ya sih kak, agak ganggu dan membuat waktu lumayan lama. Saya punya 2 rekomendasi Kak laptop. Satunya gaming. Iya, rekomendasinya. Nah, desain. Kita mau cek kuis apa toh? Iki office coy. Oke, aku ada rekomendasi Kak yang cocok. Spek udah pakai udah i5 Gen 13. RAM-nya 16, SSD 1 tera, Nvidia RTX 3050 6GB, jadi multitasking aman. Ini cocok buat desain ringan plus kerja dan multitasking. Untuk harganya kisaran berapa kak? Untuk harganya harganya 7 juta bisa nego sebagai jutaan Kak, bisa nego. Oh 7 jutaan ya kak. Untuk budget kebetulan budget saya cuma 5 jutaan sih kak. Mungkin bisa dicarikan rekomendasi laptop lain. Oh ada spek waterproof. Ada ini spek bawahnya i5 Gen 12, RAM-nya 16, SSD 256, Nvidia GTX 1650 MX. Yo rano. Ini untuk harganya sekitar dananya kakak sudah cukup. Untuk spesifikasi seperti itu buat kebutuhan saya editing ringan sama game ringan udah mumpuni ya kak. Sudah Kak, ini udah lancar banget, malah bisa buat penyimpanan juga nggak gampang full dan nggak repot laptopnya. Untuk RAM dan penyimpanannya apa masih bisa di-upgrade? Untuk RAM-nya masih bisa di-upgrade menjadi 100 GB. Nah, sing tekok gen. Ya piye? Ya wis toh, ini kan Oke kak, saya beli ya wes. problem. Diluih yo mulai yo. Problem toh, dari masalah toh lemot jenenge kayak dampak berbesar. Jadi aku mancing dia belum mau. Ya arahin soal
solusi. Wes beralih solusi ku salah satu konen. Anjing kita konen gitu. Mesti Ya, gitu. Eta po. Ospek gede. Hello, motherfucker. Ini kayaknya saiki. Oh ya. Yo yo. Gimana? Saya selalu mengekspresikan dulu neng kalau ini kan. Ayo, gak uang Ini wajah yang tidak patut untuk dilihat. Izin lah, izin.